19.30. Oke, kita mulai ya. Teman-teman selamat malam nih. Malam ini adalah judulnya Fraye Zoom Podcast. Kita undang teman-teman yang keren banget ya, yang luar biasa, yang aku selalu admire di lingkungan Network 21. Dan ini adalah live talk show. Dan memang malam ini itu teman-teman akan mendengar sebuah story singkat ya, slice of life-nya, story dari teman-teman yang berhasil menjalankan bisnis ini dan sedang sampai detik ini juga masih menjalankan bisnis MW dengan support system Network 21. Yang pasti kita melihat dari background, passion, profesional yang berbeda-beda menjalankan bisnis MW dengan support Network 21 system ya. Nah, saya penasaran nih malam ini ya, kita akan lihat apa sih yang membuat mereka tuh tertarik menjalankan bisnis ini. Karena ada hubungannya nih, topiknya sesuai dengan passionmu, bisnismu. Nah, kita bedah yuk, korelasinya kok bisa ya, passionmu menjadi bisnismu gitu. Oke, yuk kita panggil dulu sama Kak Amli. Kak Amli boleh tolong ya. Yes, halo. Ya, boleh di spotlight. Oke, hai Kak Amli. Amli apa kabar? Hai. Yes. Aku mau di yang cewek-cewek dulu nih. Aku mau tayangkan Kak Semi juga. Halo Kak Semi. Okay. Ada Kak Semi yang di Medan dan ada Amli yang di Kerawang. By the way, teman-teman kalau dengar suara jangkrik di layar Anda itu bukan suara sound system, itu suara pure dari rumah saya. Jadi jangan ketiduran ya. Semoga malam ini membuat suasana juga berasa alam gitu ya, dekat dengan alam. Jadi lebih enak gitu dengerin suara jangkrik sambil kita bincang-bincang. Jadi backgroundnya ada suara jangkriknya. By the way, Kak Semi, nah ini kan sesuatu yang ada hubungannya dengan passionmu dan bisnismu ya. Nah aku mau tanya dari Kak Semi sama Amli untuk yang sesi pertama ini. Nah Kak Semi di sini disebut adalah couplepreneur, co-preneur gitu ya. Terus kemudian juga Kak Semi itu sukses menjalankan bisnis MW dengan support sistem Network 21 di mana namanya di Medan ya. Nah, boleh diceritain dulunya itu gimana sih masuknya gitu, ketemu bisnis MW dan Kak Semi, passionnya tuh apa sih gitu? Apakah MW ini emang ada hubungannya dengan backgroundnya Kak Semi menjalankan bisnis ini? Oke Kak Sonja, makasih Kak. Mungkin kalau ditanya gimana saya ya masuk bisnis ini, awalnya sih sebenarnya ikut-ikutan mantan pacar waktu itu Kak. Tapi sekarang udah jadi mantan saya cuma satu Kak Amri. Sekarang suami saya. Jadi ikut-ikutan aja. Waktu itu pacaran boleh Kak, langsung bisa sign berdua Kak. Tapi sekarang nggak boleh ya. Oke. Tapi waktu itu juga saya nggak langsung sign. Ya, setahun kemudian saya baru sign karena saya berpikir, wah kalau saya sign saya harus berkomitmen untuk melakukan gitu ya. Sampai saya hadir ke seminar yang di Jakarta, baru saya mau sign setahun kemudian. Jadi itu kisah singkatnya saya terjerumus di bisnis ini ya Kak ya. Ya background awalnya mungkin kami berdua, saya dan Ferry itu atlet ya dulunya kayak kita cinlok di PON ya. Kalau cerita tentang atlet mungkin di dunia kesehatan ya Kak ya. Ya, kalau di bisnis ini mungkin cocok banget ya, kita punya produk kesehatan Nutrilite yang the best ya. Tapi kalau dibilang passionnya sekarang itu adalah self healing ya, holistic healing ya Kak ya. Holistic healing, bisnis ini juga mendukung Kak. Ya, dari sistem supportnya Network 21 yang menyediakan ya banyak ya sarana prasarana yang bisa untuk healing mindset kita ya, mind kita ya. Kalau dari Nutrilite-nya mungkin itu ya kita bisa self healing dengan Nutrilite, nggak langsung kalau kita sakit itu langsung cari obat ke warung gitu Kak. Ya, jadi cocok sih sebenarnya
dengan passion saya ya, yang percaya dengan self healing, bisnis ini cocok Kak. Mungkin itu dulu Kak. Terima kasih Kak. Jadi justru malah bisnis MW itu bisa ngebalance ya hidupnya Kak Semi ya. Jadi Ya. malah teman-teman Kak Semi itu dulu adalah seorang atlet loh. Wow. Atlet apa namanya basket ya Kak Semi. Nah, tuh ya buat yang masih muda-muda nih. Oh, basket ya. Yes, Basket Kak Amli. Wow. Nah, sekarang kalau Amli nih. Amli ini Oke. adalah dia itu kalau profesinya sekarang kan juga mental health coach nih ya. Tapi aku tahu Amli itu adalah seorang profesional. Nah, Amli, apa yang membuat Amli ini tertarik untuk jalankan bisnis ini dari awalnya? Oke, kalau aku tuh mungkin gini ya, karena aku value-nya development. Sorry nih teman-teman, mungkin nggak applicable ya, ini subjektif banget karena mungkin the way kita kan beda-beda nih ya, alasan kita beda-beda. Ada orang yang ketika udah punya anak, why-nya untuk anak gitu kan, karena udah beda musim kan. Nah kalau aku tuh, karena value aku tuh di development, aku lihat di bisnis ini tuh saya suka supporting sistemnya ya. Itu aku suka banget karena di situ aku lihatnya tuh dari sisi keilmuan seperti misalnya people development, leadership, relationship, di supporting sistemnya itu megang banget gitu ilmu-ilmu itu. Jadi apa relevansinya dengan profesi aku itu dekat banget kayak gitu. Oh, jadi Amli justru melihat dari kacamata Amli dari relevansi di mental ya, di mental health coach itu benar-benar deket banget ya. Yang makanya Amli bisa relate untuk jalan bisnis ini gitu ya. Yes. Nah, nanti kita akan tanya-tanya lagi lebih mendetail ya. Aku pengen tahu nih kepo yang backgroundnya beda-beda begini. Nah, sekarang aku mau panggilin Bang Ade nih. Nah, Bang Ade. Bang Ade ini adalah juga seorang atlet, teman-teman. Atlet pelatnas bola voli, nggak kaleng-kaleng gitu. Ya nggak sih? Tapi kenapa gitu Bang Ade sekarang kok bisa jadi dadpreneur gitu? Aku bilang dadpreneur tuh benar-benar full time dad ya. Bahkan udah bisa jarang gitu hari gini jemput anak ke sekolah itu dedinya gitu ya. Boleh ceritain Bang Ade? Yes, thank you Kak Sanya. Sebenarnya memang saat ini saya benar-benar menikmati banget ya menjadi seorang ayah, menjadi seorang orang tua, teman buat anak-anak itu memang impian saya banget gitu. Dari dulu saya pengen punya kondisi seperti itu karena dulu papa saya kan seorang engineer profesional gitu, kerjanya di luar negeri mulu. Jadi saya nggak punya orang tua saya nggak punya waktu sama saya. Jadi saya nggak kepengen seperti itu gitu ya. Walaupun saya tahu dia sayang banget sama saya gitu, tapi saya pengen saya punya waktu yang banyak sama keluarga gitu. Nah, kenapa jatuhnya ke MW gitu? Karena saya punya ada pilihan gitu. Saya datang ke seminarnya, saya datang dengar informasinya. Saya pikir sederhana banget. Saya sama kayak Kak Semi ya, dulunya saya juga atlet. Jadi saya rata-rata banget secara akademik. Saya nggak punya prestasi yang membanggakan gitu sebagai seorang rata-rata banget lah gitu ya. Udah nggak punya modal besar, nggak berani ngambil risiko gitu ya. Terus juga nggak pinter-pinter banget gitu. Tapi saya pengen tuh bagian orang tua, saya pengen punya kehidupan yang baik. Saya pengen ngajak anak-anak saya bisa menikmati hidup yang bagus gitu, bisa ngajak istri ke luar negeri jalan-jalan. Pokoknya menikmati yang banyak orang ingin lainnya seperti punya rumah pribadi, mobil pribadi dan sebagainya. Nah, saya lihat MP nggak perlu modal besar dan nggak perlu ngambil risiko besar dan tidak ada sama sekali nggak ada risiko. Itu sih kasarnya awalnya saya tertarik karena informasi yang tepat. Wow, itu tepat sekali tuh. Nggak perlu modal besar ya, dan nggak ada resikonya. Resikonya kecil sekali ya, Bang Ade. Dan menarik nih, Bang Ade. Nanti aku mau nanya lagi ya, Bang Ade kan berarti di atlet itu benar-benar waktu jadi atlet itu dibayar ya, jadi atlet ya, kayak Kak Semi juga. Betul. Nah, Saya dibayar secara profesional. Ada kontraknya, ada waktu usia sangat muda saya udah menikmati banget tuh yang namanya sebagai profesional yang hidupnya punya supir, punya apartemen, dibayar sama perusahaan. Saya mau makan aja tinggal mikir udah ada makanannya. Kira-kira gitulah ya. Gizi tercukupin gitu katanya. wow, padahal kalau atlet kalau dilihat karirnya ditekunin banget kan bakal juga keren. Nanti dulu ke Bang Ade. Ya. Aku tanya, sekarang aku mau panggil yang
Notabene narasumbernya ini adalah suamiku sendiri. Halo Kak Robert. Suamiku, aku panggil Hani ya. Halo istriku. Kita lagi LDR. LDR ya. Iya, yang satu di Jakarta, yang satu di Bali. Nah, ini Robert ini background-nya adalah profesional. Nah, jadi pengen tahu gitu dari kacamata Robert. Dulu sih ya, dulu belum ketemu Mami Sonya. Apa sih yang bikin kamu itu bisa kecemplung di MW gitu? Padahal udah karirnya udah bagus gitu, udah EVP itu kan nggak kaleng-kaleng gitu. Udah satu lagi udah VP. Wah, kalau misalnya aku kawin sama kamu udah VP kan aku jadi istri bos. Sekarang beda, bukan istri bos bank. Beda teman-teman. Sorry, I'm kidding. Oke, suamiku, kamu share. Iya, dulu waktu saya diperkenalkan di sini, jujur nggak butuh lah ya. Saya nggak butuh bisnis ini karena posisi lagi bagus, lagi sibuk-sibuknya di kantor. Yang namanya bank itu jam 6 sore baru mulai meeting gitu ya. Jadi benar-benar di saat yang kurang tepat lah waktu saya diperkenalkan di sini. Tapi setelah saya, apalagi background saya insinyur ya, insinyur kan harus sombong ya, jadi saya sombong banget gitu dulu, saya nggak nganggap sebelah mata bisnis ini. Nah, ada dua hal sih yang membuat saya berubah. Yang pertama saya melihat ada di sebuah pertemuan besar, pertemuan Nerok 21, itu ada seorang mantan penasehat presiden Amerika, dia nasihatin dua presiden Amerika, George Bush senior, Ronald Reagan, dia nasihatin. Dia di Gedung Putih 10 tahun. Jalankan bisnis ini. Sukses. Saya bingung kok orang seperti dia masih mau gitu jalankan bisnis MW. Padahal penasehat presiden. Saya RT aja nggak pernah saya nasihatin gitu ya. Jadi saya pikir ya siapa saya gitu. Nah setelah itu saya pelajari bisnis ini. Ternyata ada sistemnya. Nah sekali lagi karena saya ada background-nya teknik. Saya tahu tuh yang namanya sistem kalau diikuti pasti sukses. Jadi saya pelajari, saya ikuti, lama-lama saya tertarik jalankan usaha ini. Nah, waktu itu saya belum betul-betul serius sampai saya melihat, karena saya di posisi kantor cukup bagus dan saya punya ambisi mau ya kalau bisa sih jadi senior vice president, pokoknya benar-benar karir saya di kantor yang nomor 1 deh. Tapi saya melihat bos saya itu dia hampir ya 2-3 hari sekali itu tidur di kantor, punya tempat tidur lipat. Nah, saya pikir kalau saya sukses seperti dia, saya naik pangkat saya di kantor seperti dia, tapi gaya hidupnya saya nggak mau seperti dia. Nah, itulah sebabnya saya mulai serius menjalankan usaha ini. Kurang lebih seperti itu, istriku. Jadi luar biasa ya. Kita conclusion aja dulu, cepet aja. Kalau Bang Ade dapat informasi yang tepat di sebuah pertemuan yang mana juga Bang Ade melihat bahwa modalnya minim, resikonya minim, why not gitu kan. Nah, kalau Kak Semi itu mirip-mirip kayak Mami Sonya, kecemplung aja pokoknya sebagai istri. Ya nggak Kak Semi? Pacar Kak. Oh dulu ikut pacar ya, ya aku juga ikut mantan pacar juga gitu. Ya istri yang nurut, istri yang nurut. Tapi aktif ya nggak sih Kak Semi juga ya, dan benar-benar menjalankannya bisa klop gitu, bisa saling berkolaborasi. Nah, ya, Kak, kalau sebenarnya waktu itu saya lihatnya di pertemuan seperti itu. Waktu itu kan masih mahasiswi gitu, kayaknya lihat pada berpasangan, nanti gua kalau married bisa kayak mereka ya, harmonis gitu ya, berkeluarga. Seperti itu Kak impiannya. Jadi sorry, waktu itu masih pacaran dong? Ya, masih mahasiswa. Jadi itu that's why Kak Ferry itu pilih Kak Semi. Join soalnya. sorry. Nanti ada lagi ceritanya ya. Memang di tesnya itu gara-gara itu ya, makanya Kak Ferry-nya pilih Kak Semi. Gitu kali ya. Oke. Nah, Amli juga ternyata di lingkungan Network 21 itu mempelajari soft skill manusia. Yang mana Amli sebagai profesional gitu ya, itu melihat dari sisi wow, ini relevan banget nih. Jadi Amli kayaknya tidak bisa lepas gitu dengan lingkungan Network 21. Gitu ya Amli ya. Oke. Nah, teman-teman aku ini dulu mau share screen ya. Boleh Kak Jeffrey share screen-nya. Nah, itu tadi adalah teman-teman
kita kalau lihat ya dari 4 cash flow 4 kuadran ini ada macam-macam yang namanya penghasilan gitu. Nah, teman-teman tadi lihat kalau dari Kak Robert dulu sebagai profesional di bank, terus juga Kak Bang Ade gitu ya, digaji sama pemerintah untuk jadi atlet gitu ya, itu masih di kuadran kiri. Nah, kuadran kiri itu ada kuadran yang atas itu yang employee atau karyawan ya, employee itu. Nah, karyawan ini kita masih menukarkan waktu kita untuk dapat duit. Nah, aku yakin Bang Ade, Kak Semi juga gitu ya, itu dulu latihan keras untuk membawa nama harum Indonesia ya sebagai atlet, kemudian dibayar ya, kalau menang pasti dapat tambahan bonus ya nggak sih. Terus kemudian juga suamiku ya, dia waktu jadi karyawan di bank, meskipun levelnya udah EVP tetap gitu, waktunya ditukarkan dengan gaji gitu. Jadi kalau nggak kerja nggak mungkin dapat gaji tuh suamiku dulu ya nggak sih. Nah, atau teman-teman bisa nih punya sebuah tempat praktek, misalnya yang sekarang Amli lakukan, yaitu sebuah klinik gitu ya, untuk coaching teman-teman yang butuh mental health, konsultasi mental gitu. Tapi pasti Amli juga memposisikan dia memberikan waktu untuk supaya dapat uangnya. Nah, yang kita akan bicarakan untuk beberapa menit ke depan ini, itu adalah kuadran kanan. Gimana suatu hari nih semua dari kita itu mempunyai penghasilan yang dinamakan dengan passive income, bukan active income lagi. Nah, tadi sudah disebut nih sama Bang Ade, sama Robert juga ya, Network 21, lingkungan Network 21 ada di pertemuan. Nah, gimana caranya one day nih teman-teman, Anda itu adalah di kuadran yang namanya business owner, yang mana tadi Bang Ade sudah sebut bahwa ini resikonya kecil sekali, modalnya juga kecil sekali, tapi kita diperlengkapi dengan ilmu dan soft skill di Network 21 ya, gimana kita membangun sebuah komunitas yang komunitas itu jadi basis konsumen sehingga nanti itu sistem akan bekerja untuk kita. Nah, kalau sistem sudah bekerja untuk kita, yang pasti akan mendapat yang namanya passive income. Itu ya teman-teman. Jadi kita topiknya itu gimana nih caranya passive income. Oke, balik lagi. Kita next slide ya. Kita cek dulu MW-nya. Nah, jadi ada 2 nih teman-teman yang akan kita bahas di topik malam ini. Teman-teman itu semua yang ada di sini tuh sukses di bisnis MW. Tapi caranya gimana? Caranya dengan sistem support Network 21. Jadi MW ini adalah mobilnya. Mobilnya kita jalannya, mobilnya arahnya gimana? Nah, si Network 21 itu adalah Google Map-nya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, aku izin mau share video sebentar ya, Kak Jeff. Nah, kita lihat ya, MW itu seperti apa, teman-teman. Saya akan sharing. Suaranya mungkin Kak Jeff boleh dimonitor suaranya kalau keluar atau nggak keluar ya. Oke, saya mulai play sekarang. Ya. Amway gives us opportunity with products that fit everybody. I decided I should go for something where I can promote healthy living. I want to work and be with my family. I want to have my own life, my own schedule. I'm an ABO. I'm Amway business. Amway business. I'm the business owner. Amway complements my lifestyle. I just share my experiences with my products. I use almost all products from Amway. Everybody wants to find supplements. Everybody thinking about healthy. My favorite Amway product is Nutrilite All Plant Protein. Artistry, skincare. I'm a fitness boy, so I love protein. I have a product and now I can share it and I can sell it. I like to be a part of fitness and health community. Our Amway team is like a family. We have different activities with my team. It's cooking, yoga class, Sports activities. Group meetings on parks. I learn a lot and I share my own experience.
And the best thing about working with Amway is the freedom. Freedom of life, freedom from boss. I work anywhere that I want. We can work everywhere we want to work and how we want to work. My location for work, it's right here in my telephone. Our goals and dreams are very clear. I want my children to look at me as their idol. It's about how to achieve goals, how to stay motivated, how to dream. Amway is the best thing I've ever done in my life. Oke, nah teman-teman tadi dengar ya, freedom of life and freedom from boss. Wah, enak banget kan. Nah, itu adalah contoh-contoh teman-teman yang di seluruh dunia gitu. Jadi teman-teman untuk mengkonfirmasi Amway itu adalah global company. Jadi ketika Anda gabung di Amway itu Anda adalah berpartner dengan global company. Nah, boleh sharing slide-nya Kak. Nah, kita lihat ya, bahkan dirilis oleh Forbes pada tahun 2021, Amway itu adalah peringkat nomor 43 di 100 company, private company tanpa hutang. Nah, kita lihat slide ke bawah lagi. Kak Jeff, minta tolong Kak Jeff ya. Kira-kira ada nggak sih brand-brand yang teman-teman tahu? Kalau saya ada 124 Bose dan 129 Hallmark Cards. Ada lagi di bawah mungkin? Nah, 137 New Balance dan 142 ada Hard Rock. By the way, saya nggak membanding-bandingkan itu ya. By the way juga bukan apple to apple gitu. Intinya sih teman-teman itu benefit bonafit sekali gitu. Kalau Anda gabung dengan Amway itu Anda bergabung dengan sebuah company, multinational company yang nggak ece-ece, yang nomor 43 di dunia gitu, private company terbesar. Menurut Forbes ya, Anda bisa cek di Google. Oke, next slide. Nah, teman-teman, Anda tahu ya, sekarang itu udah disrupsi terjadi. Disrupsi itu nggak cuman karena pandemi, tapi juga disrupsi generasi. Ada millennials, ada Gen Z, sekarang dengan mindset yang berbeda-beda. Nah, sekarang aku akan kembali ke layar. Oke, teman-teman, aku mau kepo lagi nih ke kakak-kakak di sini. Oke, aku mau nanya sama yang milenial dulu nih. Amli, kira-kira selama disrupsi ini apa yang menyelamatkan bisnis Amway? Oh ya, hubungannya sama finansial nih. Yes, gini, bisnis Amway ya dengan semua deh profesi dan kamu ya menjalankan bisnis Amway karena pandemi kan nggak ketemu orang dong. Oh yes. Itu apa yang menyelamatkan gitu? Yes, jadi memang salah satu yang aku dapat juga kan di usaha ini itu beberapa kali pertemuan aku hadir yang diadakan sama Network 21 ya. Di situ kan seluruh pengusaha-pengusaha yang udah sukses, mereka itu kan berkisah di atas panggung gitu. Nah, karena aku juga orang branding gitu ya, saya ngelihat itu public speaking mereka, suaranya mereka itu dihidupkan dari pengalaman mereka yang benar-benar mereka jalanin gitu. Nah, dari proses dia menjalankan usaha, kemudian gimana dia dapat masalah, terus dia berupaya untuk striving gitu kan. Nah, relevansinya sama bidang aku psikologi, di situ aku lihat itu secara tidak langsung itu mengajarkan kita tuh resiliensi dan mental energi gitu. Kayak gitu. Yes, untuk komunitasnya ya, untuk komunitasnya. Jadi wah, aku pikir, wow, komunitas ini tuh trusted circle ya. Maksudnya ini tuh circle yang bisa dipercaya gitu. Ya di mana-mana juga kan kita tuh dengar ada yang namanya toxic, relationship toxic gitu kan ya. Nah di sini tuh aku akhirnya bisa menarik ini hubungannya bahwa kalau aku cari 3 teman itu kan ada 3 tipe ya. Ada yang tipenya obat, kita sesekali aja butuh dia. Kalau misalnya berlebihan nanti overdosis. Teman-teman yang tipe obat itu kalau ngasih kritik itu pedas banget tuh. Oke. Terus tipe yang kedua adalah tipe racun. Racun itu maksudnya ngelihat keberhasilan kita sebagai kegagalan dia. Jadi kita dinyinyirin tuh, julid kayak gitu ya. Nah, terus tipe teman yang ketiga itu makanan dan oksigen. Nah, ini orang-orang yang perlu kita deketin terus.
Nah, komunitas Network 21 ini yang aku bilang tadi resiliensi dan mental energi, makanan dan oksigen itu aku dapat di sini. Kayak gitu. Jadi dengan efek pandemi, justru resiliensi sama mental energinya, ya udah kita bisa dengerin edukasi yang kita dapat itu dari Network 21 gitu. Nah itu kalau yang non finansial ya, kayak gitu Kak Sonia. Oke, nanti akan tanya nih tentang finansial. Yes. Ya Amli, jadi poin dari Amli teman-teman adalah komunitas yang menolong Amli ya, benar-benar nggak ketemu orang, tapi karena apa? Karena ya komunitasnya kita semuanya based online nih teman-teman. Oke, nah sekarang ke Kak Semi, yang cewek dulu ya kayaknya gilirannya. Kak Semi, apa yang menolong Kak Semi nih bertahan di MW waktu ada pandemi lah, pasti boleh diceritakan sedikit, pasti ada cerita nih. Oke, mungkin sama kayak Kak Amli tadi bilang ya, kita ada di komunitas yang sangat positif dan bersyukurnya bisnis ini MW dan Network 21-nya itu betul-betul udah ready waktu terjadi pandemi, mereka udah ready dengan platform online-nya gitu kan. Jadi karena kan seperti seminar biasa kita lakukan offline, karena kan kita butuh banget tuh Kak untuk berkumpul bersama komunitas kita, semangat lagi setelah ditolak atau apa ya Kak. Tiba-tiba nggak ada itu. Nah untungnya MW dan Network 21 udah ready dengan platform online-nya, sehingga kita tetap bisa dari aplikasi N21 Mobile untuk ikutan seminar N21 Connect sekarang ya. Juga ada audio-audionya bisa didengar dari aplikasi ya, bisa online. Mungkin wow, berarti high tech ya, tertolong dengan high tech-nya. Ya, komunitasnya ada tapi dengan high tech. Jadi ya, high touch banget di era high tech nih jadi ya. Tetap bisa punya sampai kita nggak kenal mungkin ya, tapi tetap ada berasa silaturahmi itu. Kayak sekarang ini kita jauh di mata tapi dekat di layar. Kata Amli itu. Banyak blessing in disguise sih Kak. Seperti misalnya di blessing in disguise. Jadi sekarang Nutrilite tuh banyak dicari kan Kak. Karena ini banyak yang butuh, jadinya agak booming sih untuk produk Nutrilite-nya. Wow. Oke, jadi blessing in disguise ya, ketika pandemi justru orang butuh untuk mengenal tentang kesehatan juga ya. Jadi makanya pasti dicari-cari nih Nutrilite-nya salah satunya. Oke, sekarang giliran ke Bang Ade. Nah, Bang Ade cerita dong Bang Ade. Ini kan tadi Kak Semi cerita dari sisi point of view di Medan. Amli dari sisi point of view yang berada di Karawang dan dengan profesinya Amli gitu. Nah, kalau Bang Ade sebagai dad ya, full time dad sekarang yang ada di Samarinda teman-teman. Nah ini udah salah satu menunjukkan teknologi nih, kita di berbagai macam tempat nih, bahkan ke suamiku yang jauh di mata tetap dekat di hati sih, tapi sekarang dekat di layar. Jadi ini kita berlima ini benar-benar di beda tempat ya teman-teman. Nah Bang Ade boleh ceritain Bang Ade gimana keadaan waktu di Samarinda? Thank you Kak Sanya. Jadi saya nggak tahu ya syukurnya seperti apa udah ada dan udah startup bisnis ini sebelum saya benar-benar membutuhkannya sebenarnya. Di kondisi pandemi kemarin itu gila aja gitu ya. Kalau saya misalnya startup bisnis yang seperti ini, seperti yang saya lakukan sekarang, berapa ratus miliar modal yang harus saya invest gitu. Di mana semuanya udah disupport oleh MW gitu. Pabrikannya, delivery-nya, staff dan karyawannya, office dan kemudian pergudangan semua di backup oleh MW gitu. Kemudian sistem supportnya didukung oleh Network 21 dengan segala macam teknologi yang canggih banget untuk kita share informasi ke orang. Wow, itu luar biasa banget ya. Sehingga yang saya nikmati sekarang adalah resiko dari saya membangun bisnis MW, saya bisa punya kebebasan waktu. Bahkan di kondisi pandemi, saya bisa menikmati waktu cukup banyak tanpa harus khawatir dengan masalah keuangan gitu kasarnya. Jadi itu yang saya syukurin sih. Jadi pandemi itu nggak berdampak begitu besar terhadap kami sendiri gitu. Dan karena apa? Karena saya udah punya dukungan dari MW dan Network 21 dan juga tim bisnis, para mentor dan coach yang membantu saya untuk terus survive membangun bisnis ini. Dan bahkan yang paling menarik kasarnya satu lagi, bisnis ini adalah bisnis yang bebas inflasi. Pada saat terjadi kenaikan harga barang, itu kita menyusulkan gitu. Di mana teman-teman saya yang lain itu ada yang udah 10 tahun bahkan nggak naik gaji gitu ya. Di MW, wow,
saya nggak tahu ya, beberapa aset saya justru terbangun pada saat di masa pandemi gitu ya, bukan aset di bisnis email ngomong-ngomong, aset secara fisik. Gitu. Aduh, nggak naik gaji tuh horor loh Kak, horor. Iya, jadi di MW kita bisa menentukan sendiri berapa passive income yang kita mau nikmatin. Itu sih kasarnya. Wow, gila, keren banget poinnya. Freedom itu resiko loh. Resikonya bebas waktu, bebas uang ya. Wah, Bang Ade udah merasakan yang namanya passive income nih. Nanti aku mau cerita lagi nih Bang Ade. Plus juga anti-inflamasi, anti-inflamasi. Satu lagi kasarnya yang paling menarik juga ini, gimana segmen apa ya, satu ini yang saya paling suka kasarnya. sorry. Sorry Bang Ade, silakan. It's okay. Pasar global loh kasarnya yang kita punya saat ini, di mana MW support itu. Bayangin dia sih kita punya bisnis di Aceh, di Irian Jaya, semuanya MW yang backup gitu. Tanpa harus kita ngeluarin uang, maksudnya itu delivery barang, itu gila banget gitu ya. Free delivery dan itu di backup oleh MW. Dimana kalau kita punya usaha seperti ini, konvensional bisnis, waduh kita semua tuh yang investasi, uang semua tuh yang keluar gitu. Tapi ini beda banget. Ya, itu. Thank you rasanya. Wow, keren banget informasinya. Thank you Bang Ade. Nah, sekarang Kak Robert. Hani, kamu dong cerita. Apa sih yang membuat kamu sejak disrupsi kemarin itu pandemi ya. Apa ya blessing in disguise-nya gitu yang kamu rasakan? Wah, nggak goyang lah. Apa Amli? Amli seru nih. Nggak ngaruh. Nggak. Saya bersyukur, saya belajar. Jadi gini, pertama saya bersyukur saya menjalankan usaha ini di saat saya tidak membutuhkan. Jadi ibaratnya sedia payung sebelum hujan, ya. Yes. Karena ya saya yakin sih teman-teman yang mendengarkan saat ini juga nggak ada yang mati kelaparan kalau tidak menjalankan usaha ini gitu. Tapi ya mobil aja punya serep, ban serep, masa kita nggak punya serep. Nah, saya bersyukur juga saya menjadi seorang murid yang baik, yang teachable gitu. Karena waktu awal-awal saya menjalankan usaha ini, saya langsung mengerti tentang dua perusahaan besar ini seperti MW dan Aero21. Jadi dua hal yang berbeda. Tadi Sonia udah bilang tentang MW, nanti mungkin Sonia akan sharing tentang Aero21, tapi sedikit saya kasih teaser ya, bahwa dua perusahaan ini kita bersyukur sekali mau kerja, istilah kita bisa kerjasama dengan mereka dengan modal yang relatif kecil. Karena MW perusahaan yang begitu besar, tadi Sonia udah sharing ya, dan MW produknya luar biasa. Tadi teman-teman juga udah sharing di saat pandemi seperti ini, malah omsetnya meningkat karena memang dibutuhkan. Nah, MW tidak peduli gitu. Kita istilahnya cara berjualannya gimana. Yang penting omset besar, penghasilan kita besar. Kita dikasih istilah komisinya besar, ya. Nah, tetapi Aero21 mengajarkan kita bagaimana cara membangun network. Nah, itu yang penting sekali. Jadi ibaratnya bukan sendirian jualan banyak, tapi punya banyak orang, banyak toko yang punya omset dikit gitu. Jadi ibaratnya Anda kalau coba membangun, sendiri ya? Iya, coba sekarang gini, bayangkan kalau Anda punya satu toko Indomaret aja, itu udah modalnya berapa miliar. Bayangkan kalau Anda mau punya 100 toko Indomaret, berarti Anda harus punya 100 kali miliaran rupiah gitu. Sedangkan kita di sini, kita bisa punya 100, 1000, 10.000 cabang toko yang jualan online yang menyediakan ratusan produk MW, tapi modal kita tetap bayarnya biaya masuk MW, lalu 1.000 orang yang masuk tetap bayar yang sama, yaitu 100.000 rupiah. Nah, tetapi yang saya bersyukur adalah Aero21 mengajarkan kita gimana cara membangun network yang stabil. Karena kalau kita udah punya 1.000 misalnya ya network, mereka masing-masing berbelanja tanpa merepotkan kita lagi karena semua sudah lewat online, akhirnya kita dapat yang namanya passive income. Nah, Jim dan Nancy Donen, pencipta Aero21 itu mengajarkan cara membangun network. Karena kita berhubungan dengan segala macam orang. Dari orang yang lebih tua, lebih muda, lebih kaya, lebih miskin, lebih berpendidikan, lebih tidak berpendidikan, lebih sok tahu, lebih humble, pokoknya macam-macam. Ya, nah cara kita untuk bagaimana menjadi orang yang disukai, cara kita supaya bisa punya communication skill yang lebih baik, karena dalam jaringan kita itu kan segala macam orang. Nah,
itulah yang betul-betul apa ya, nilai tambah yang saya dapatkan banget yang nggak pernah saya pelajari di kuliah gitu loh. Bagaimana cara jadi orang yang lebih baik, cara berkomunikasi lebih baik. Nah, itulah sebabnya saya menganjurkan yaitu yang acara besok gitu yang itu luar biasa sekali. Mungkin nanti saya akan ini latar belakang pembicaranya ini pas banget dengan latar belakang saya. Walaupun beliau jauh lebih senior dari saya. Beliau Pak Irfan itu seorang senior vice president, itu impian saya gitu loh. Ya. Tapi beliau masih mau jalankan usaha ini gitu dan sekarang sukses sekali. Istrinya seorang atlet penerjun payung, bayangkan ya. Dan ada lagi 4 orang lagi, 4 para narasumber yang luar biasa banget gitu. Nah, itulah yang membuat saya bersyukur gitu karena kita belajar banyak dari orang-orang yang sudah sukses gitu loh. Jadi kita tinggal ikuti saja. Apalagi ada N1 Mobile dengan ribuan audio dan video dari orang-orang yang sukses. Jadi kita diajarkan gimana cara seperti mereka. Kurang lebih itu sih yang saya syukuri. Saya menjadi orang yang istilahnya dari awal saya mau belajar, mau diajar. Seperti itu. Keren banget nih. Waduh, komplit. Jadi Amli dari sisi komunitas menolong, Kak Semi juga komunitas dan high tech ya, Bang Ade dari sisi karena selalu attach dengan komunitas di Network 21, akhirnya resikonya freedom. Jadi waktu pandemi itu nggak kena tuh yang namanya kayak di PHK, pasti banyak kan teman-temannya dulu ya. Dan sekarang minyak goreng naik harganya, inflasi kita nggak ngaruh gitu ya. Dan Robert juga bilang penting poin sedia payung sebelum hujan. Nah, tadi Robert mention tentang nama Jim and Nancy Donen. Nah, kita lihat ya, gimana Jim dan Nancy Donen ini yang sudah sekitar 55 tahun itu melakukan bisnis Amway dan akhirnya menemukan sebuah sistem ya yang bisa diduplikasi ke seluruh dunia. It's global. Jadi Network 21 itu global community, teman-teman. Ada di berbagai macam negara. Nah, kita lihat ya, ini aku akan izin share screen ya, Kak Jeffrey, videonya. Mohon izin ini. Oke. Nah, kita akan lihat apa sih Network 21. Oke. Kak Jeffrey boleh monitor suaranya, videonya keluar nggak? Ya, tinggal di play dulu. Oke. Aman? Nah, yang lebih penting lagi adalah, siapa itu Network 21? Sebuah sistem yang membantu kita menduplikasi dengan menggunakan 6 langkah dan 3 alat bantu. Alatnya, buku, CD, dan pertemuan. Mari kita saksikan video berikut ini. Network 21 didirikan oleh para pemimpin dengan satu ide, diapit satu kesempatan, dipandu oleh satu visi. Sekarang 25 tahun kemudian, kami beroperasi di 6 benua, di lebih dari 690 kota, 30 kantor, 198 karyawan, menggunakan 25 bahasa yang berbeda untuk melayani lebih dari 100.000 IBO di seluruh dunia. Network 21 menyediakan alat paling efektif di dunia untuk membangun bisnis Amway Anda. Lebih dari 300.000 CD dikirim setiap bulan, artinya hampir 4 juta CD satu tahun. Setiap tahun, lebih dari 350.000 buku terjual. Sejak awal Network 21 berdiri, lebih dari 7 juta buku telah terjual. Di samping alat, Network 21 juga mengadakan acara-acara yang luar biasa di seluruh dunia. Ribuan infonet setiap tahun, serta business building seminar, dan ada 165 leadership seminar diselenggarakan di seluruh dunia setiap tahun. Sejak Network 21 berdiri, lebih dari 5.000 panggung telah didirikan untuk acara spesial. Tapi hanya Andalah orang-orang yang membuat Network 21 berbeda. Dan dihadiri lebih dari 7 juta orang sejak Network 21 didirikan. Lebih dari 25.000 parade telah berlangsung untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang mencapai tonggak dalam bisnis mereka. 894 generasi kedua pemilik bisnis, 993 emeralds and above, 359 diamonds and above. Melalui Network of Caring, jutaan dolar telah disumbangkan untuk mereka yang membutuhkan.
Lebih dari 10.000 kursi roda telah diberikan melalui gerakan kursi roda gratis. Dan banyak rumah baru telah dibangun di negara Republik Dominika. Network of Caring telah beroperasi di 6 negara. Angka yang luar biasa. Jumlah orang yang merasakan manfaatnya tidak terukur. Network 21 penuh dengan orang-orang yang peduli kepada orang lain dan orang-orang yang peduli kepada Anda. Oke. Yes. Thank you banget Kak Jeff. Oke. Nah, ini Terus boleh. apa dong 6 langkahnya? Oh, sorry Kak Jeff. Let's check it out. Udah off ya Kak Jeff? Ya, Aman. Sudah. Oke. Nah, Kak Jeff boleh di-sharing screen-nya foto ini berikutnya. Nah, teman-teman tadi udah tahu ya Network 21 itu apa. Jadi ada di 55 negara ya, dan ini adalah global community. Nah, Sabtu besok ini adalah acara yang ditunggu-tunggu kita semua. Itu acara bulanan, webinar live streaming. Judulnya Breaking Barriers. Nah, gimana caranya mematahkan rintangan ya dari kacamata Kak Irfan dan Kak Wati ini, yang tadi background-nya sudah di-sharing sama Kak Robert. By the way, mereka ini itu pembicara yang menurut saya tuh benar-benar inspirator ya. Bahkan kalau aku bilang tuh banyak banget sih sekarang ini zamannya leadership talking gitu ya, dan mostly mereka cuman ngomong teori. Tapi kalau orang-orang yang memang sukses di bisnis Amway, udah otomatis leadership itu sambil kecemplung, sambil dibangun gitu. Jadi benar-benar apa yang dia sharingkan itu benar-benar adalah sebuah pengalaman. Nah, kalau pengalaman yang di-sharing udah otomatis berarti apa? Ini menjadi inspirasi gitu, teman-teman. Nah, juga ada pembicara 4 ya, yang kebanyakan masih anak-anak muda, milenial ya, dan juga background-nya macam-macam. Ada yang dokter, ada yang background-nya fotografer, ada yang background-nya cuma ibu rumah tangga ya. Nah, itu teman-teman perlu sih, kalau aku saranin ya, itu teman-teman bisa yang sekarang ini tanya yang mengundang Anda, gimana caranya book untuk tokennya, harganya 65.000. 65.000 itu ya anggap aja beli ini kopi Starbucks. Beli kopi Starbucks ya, ditambah flavor-flavornya sama satu kuenya, nah itu udah impas tuh 65.000 ya. Nah, aku mau balik lagi nih ke teman-teman pembicara malam ini, narasumber malam ini. Aku mau tanya deh, Amli, sorry, 65.000 mahal nggak buat kamu? Enggak lah, Kak. Sama yang akan kamu invest ya, ini kan buat aku sih kayak investasi lah ya, 65.000, karena kan kita akan mendapatkan sebuah ilmu gitu yang akan kita benar-benar untuk diri kita gitu ya. Bahkan menurut saya bukan hanya untuk bisnis Amway, karena di Network 21 teman-teman kita nggak pernah diajarin cara jualan ya. Jadi kita benar-benar diajarin, kita belajar bagaimana menjadi orang benar. Dan acara ini itu benar-benar kita kita mendapatkan visi. Nah, aku mau tanya nih sama Amli, yang milenial nih. Amli, kamu kan sibuk banget, masih benar-benar konsisten juga untuk selalu hadir ya di webinar-webinar gitu. 65.000 itu perbandingannya gimana gitu sama yang kamu dapetin gitu. Apakah 65.000 mahal nggak sih gitu loh? Yang aku bilang itu bener nggak sih, cuman ya Starbucks gitu. Boleh kamu sharing sebagai milenial nih, Amli? Iya, kalau dibandingkan dengan tarif konsultasi saya jauh banget, Kak. Wow. Berapa sih? Nggak boleh ya? Maksudnya kita juga pakai argo ya. Itu kita pakai argo, ngomong tuh ada argonya gitu. Maksudnya sorry. Maksudnya 60.000 itu kalau aku bilang sih uang jajan ya. Itu jumlah segitu nggak bisa dipakai buat counseling atau konsultasi, itu nggak bisa. Belum, Kak, masih jauh gitu. Ya, kalau dibanding sama itu ya. Nah, kalau dibanding dengan apa yang didapatkan, itu yang saya sebutin tadi di awal. Ya bentuk investasi itu kan nggak cuma saham, properti gitu ya. Tapi kan investasi itu juga termasuk investasi mental gitu. Nah, orang-orang yang sharing itu kan dengan pengalaman mereka gitu ya. Mereka menghadapi masalah, terus mereka bangkit lagi. Aku sebut tadi for striving gitu.
Nah, itu kan secara nggak langsung ngajarin resiliensi dan mental energi gitu. Jadi yang didapat mungkin jauh lebih banyak dibanding datang konseling ke saya gitu. Ya, karena memang itu pembicaranya kan banyak banget ya kayak, dan itu multidisiplin kayak gitu. Jadi worth it Kak kalau dibanding dengan nominal yang akan dikeluarkan dengan apa yang akan didapatin yang aku sebut investasi mental. Wow, itu tadi investasi mental nih. Kalau secara finansial gimana? Kalau secara finansial gini Amli, apakah kamu sepadan gitu dengan apa yang sudah kamu dapatkan secara finansial? Dengan apa yang akan Oh yes, ya gini ya, ya apa ya, di tahun 2016 kemarin itu aku pengen nambah ruko gitu ya untuk klinik, training center gitu, dan itu saya butuhkan sejumlah dana tentunya. Nah kalau pakai rekening koran aku yang dari kantor itu nggak bisa, itu nggak nyampe untuk aku beli ruko itu untuk klinik gitu. Akhirnya marketing bank, ini ada marketing bank, dia agresif banget gitu, dia ngasih solusi ke aku. Kamu punya additional income nggak? Maksudnya kita mungkin nggak akan pakai jalur karyawan pengajuannya, kita pakai jalur profesional gitu. Nah, ketika pakai jalur profesional, ini kebijakan setiap bank berbeda ya, ini berbeda. Ini kebetulan marketingnya agresif aja nih. Nah, aku dibantu disaranin, coba cari sumber income yang lain, additional income yang lain. Nah, aku lihat report untuk income kita di bisnis ini. Di bisnis ini kan bisnis MW ya. Yes, terekapnya kan bagus banget tuh dari bisnis MW. Tabel-tabelnya pajaknya berapa kan itu terekapnya bagus banget. Bahkan ketika aku menghubungi call center, itu customer experience banget deh layanan mereka tuh. Maksudnya aku tuh sampai ditawarkan mau kita bikinin nggak format Excel-nya. Maksudnya untuk membantu saya, membantu rekening koran saya untuk diterima sama bank ini gitu. Wow. Oke? Untuk diterima. Yes, jadi kalau aku pikir MW makes my life easier. Wow. Gitu. Karena rekening koran yang aku kan bisa nambah income aku yang lain kan? Ya. Itu yang dimaksud sama bank tadi itu kita butuh laporan additional income yang didapat di luar profesi yang dijalankan sekarang. Dan itu adalah MW. Wow, jadi amazing ya. MW membantu untuk menambah portfolio itu ya, untuk bisa buka KPR itu ya, beli ruko ya, atau apa itu di bank? Ruko Kak. Ruko. Tuh yes. Teman-teman, contoh nih milenial nih, dia Amli ini memang passionnya ya di dunia mental and health gitu, membuka klinik sendiri, akhirnya terwujud dia cita-citanya, dan salah satunya kendaraannya menjalankan bisnis MW juga. Amazing, ini inspirasi banget ini Amli. Oke, kalau Kak Semi gimana Kak? 65.000 itu sepadan nggak? 65.000. Apa yang sudah didapat sekarang sama Kak Semi? Mahal nggak sih Kak Semi gitu? Tolong nih adik-adik ini dibilangin nih gimana nih Kak Semi? Kayak mana nih? Kayak mana nih Kak ya? Kayak mana mau aku bilang nih Kak kan? Pokoknya menang banyak lah kalau sekarang ini Kak, 65.000 itu kalau dipakai Kak untuk N21 Connect Kak. Jadi Medan kali aku Kak Sonja ini. Enggak Kak, ini Kak 65.000 itu sekarang show bakpui Medan itu di show bakpui di GoFood, GrabFood itu 80.000 ada Kak. Waduh. Tuh. Kalau untuk harga ya sebungkus show bakpui lah Kak ya. Nah, tapi maksudnya seperti Kak Amli bilang tadi, ilmunya ya banyak sekali, dan pembicaranya itu ngomong bukan hanya teori ya, mereka update ya, masih melakukan bisnis ini, dan biasanya informasi yang diberikan juga update dengan kondisi sekarang ini. Dan luar biasanya bisnis N21 Connect ini, seminar ini beda dengan di luaran sana Kak. Kalau di sini kita belajar dari yang sukses, kita bisa terapkan, kita lakukan, dan kita bisa sukses seperti mereka, Kak. Ya. Ya itu beda dengan kalau kita ikut seminar-seminar entah ternak lele atau apa gitu ya. Beda. Dan terus terang ya worth it ya Kak ya. Kalau flashback lagi dengan zaman dulu, kita harus
satu tiket satu orang, suami istri mesti beli 2 tiket Kak. Kalau sekarang 65.000 bisa nonton sekeluarga Kak, rame-rame gitu ya, bisa tarik 4 hari sampai 4 hari, mau sekampung juga bisa Kak nonton. Wow, murah banget. Perbandingannya sama makanan di Medan ini. Tapi sebungkus ada yang lebih mahal dari 65.000. Waduh, satu bakmi 85.000. Ya ampun, mendingan beli N21 Connect deh. Kalau Bang Ade gimana Bang Ade? Ya, kasarnya sebenarnya sih kalau saya lihat nilainya ya 65.000 itu dengan hasil yang diberikan oleh bisnis MW itu, aduh jauh banget gitu ya. Silakan Bang Ade. Saya punya anak 2 gitu ya, masih kecil-kecil dan mereka masuk sekolah. Itu biaya masuk sekolah mereka aja satu orang anak sekitar 20 juta gitu. Dan lulus sekolah itu TK dan SD itu cuma bisa tepuk tangan, joget, dan paling matematika tambah-tambah seperti itu. Dia bagi-bagi jauh kurang gitu ya. Nah, sementara di bis ini saya investasi Rp65.000 selama beberapa waktu, kemudian saya ikut ber-BDP dan beberapa seminar membangun bisnis MW, itu yang kami hasilkan aset yang nilainya wow, gede banget, yang bisa memberikan kehidupan jangka panjang buat kami, memiliki kebebasan waktu, kebebasan keuangan. Jadi saya justru nggak habis pikir kalau orang masih menanyakan harga untuk nilai sebagus ini gitu. Jadi sama sekali nggak sebanding. Saya kalau saya sama teman sih saya ngomongnya ya berapa sih harga seminar ya, sebenarnya wah nggak sebanding dengan apa yang kamu terima. Saya ngomong gitu. Kenapa? Karena ya mereka lihat apa yang saya dapetin gitu ya. Boleh dong kepo yang diterima apa sih? Ya, fulus atau iya, sebenarnya kasarnya bayangin ya, saya hidup dari bisnis MW itu sejak saya dari bank, saya dulu kerja di bank juga. Jadi sudah 16-17 tahun. Saya nggak pernah kerja gitu. Sama istri saya juga udah saya PHK dari kantor. Maksudnya saya makan gitu ya. Jadi istri saya memang hanya dari MW. Waduh nggak kebayang sama saya gitu. Investasi sekecil ini untuk hasil sebesar ini. Wah, nggak sebanding banget dah. Satu lagi kasusnya yang paling seru banget nih. Saya suka banget ya waktu dulu tuh suka dengan hiburan gitu. Impian saya tuh mengikuti salah satu konser. Nah, kemarin waktu saya ke Dubai di BRMW ya, itu kita nonton satu konser Katy Perry, itu private konser yang ini bayar untuk kita. Saya kebayang tuh 65.000 nonton konser kemana ada gitu. Gitu. Tapi gara-gara kita investasi N21 Connect, ikut ber-BDP, nonton konser Katy Perry pun saya mau gitu. Maksudnya gila, saya semewah itu, sehebat itu dengan hanya seminar seperti ini, dan kita mau belajar rendahkan hati dan mau terus melakukan usahanya. Hanya sekecil ini investasinya. Tapi nggak sebanding malah dengan hasil yang luar biasa itu kasarnya. Wow, keren banget itu. Udah dapat visi tuh sama Bang Ade juga ya. Bang Ade bisa nonton Katy Perry di Amerika. Wow. Dengan investasi ya, belajar. Ya, itu konser kelas dunia loh kasarnya. Gila banget ya. Wah, keren, dan kita nggak harus kreatif kasarnya. Ya, saya nggak kreatif, saya rata-rata banget. Saya bersyukur banget deh ada lingkungan ini. Bayangin aja orang sekelas seperti Pak Mahfud Irfan, ya kemudian dan pembicara lainnya itu, mereka udah kreatif banget gitu. Sementara saya dengan apa adanya, cuman perlu ngajak teman, ini pakai otak datang, maksudnya gitu ya, datang ikuti seminarnya bagus. Nanti Pak Irfan bekerja untuk saya hanya bayar 65.000. Kalau saya minta Pak Irfan tolong dong seminar buat saya, wah saya harus bayar berapa tuh Pak Irfan, kira-kira gitu ya, nggak mungkin saya mampu bayarnya gitu. Tapi hanya gunakan seminar ini, aset kita berkembang. Sesederhana itu. Oke, wow, thank you Bang Ade. Tuh teman-teman, terima kasih buat komen-komennya. Kalau buat suamiku, aku nggak nanya harga nih. Apa? Coba share aja kata-kata aja ya. Wejangan dari Kak Robert nih, wejangan dari suamiku, ya kan? Kenapa sih kita harus gitu ke N21 Connect? Itu aja deh. Oh. Saya baru mau kasih lihat slide perjalanan, nggak usah ya, nggak jadi ya? Boleh dong. Boleh, kan, oke. Ya, jadi daripada nanya, aduh mahal atau tidak, itu kan malu-maluin. Kalau ditanya 65 juta mahal atau tidak, itu saya akan jawab. Nah, makanya. Mahal, betul. 65.000 mahal atau tidak, kayaknya malu deh untuk dijelaskan lagi gitu ya. Mewakili ini sayang Hani, mewakili Bang Ade, boleh iya. Kalau Robert sharing foto nih. Iya, jadi seperti yang Bang Ade tadi bilang, mungkin banyak sekali yang kita bisa dapatkan melalui bisnis ini. Nah, banyak hal-hal yang bersifat non materi. Kalau yang materi sih udah jelas-jelas uangnya banyak banget.
nanti kita bisa sharing di lain waktu tentang bonus-bonusnya. Tapi bayangkan kita dapat hal-hal yang bersifat non materi gitu ya, dari pengembangan diri, cara bergaul dengan orang, people skill semuanya. Bahkan dalam lingkungan, dalam keadaan seperti sekarang jarang banget kita bisa dapat lingkungan yang positif, dapat teman-teman positif, dapat passive income. Jadi kita nggak usah khawatir gitu loh, bahwa bisnis ini bahkan bisa diperjualbelikan atau bahkan bisa diwariskan. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan kami, ya udah aman gitu loh anak kami gitu. Lalu kita dapat time dan financial freedom, membantu orang. Nah, traveling, mungkin buat Anda yang suka traveling, kalau ditanya siapa yang suka traveling, nggak banyak yang tunjuk tangan. Tapi kalau ditanya siapa yang suka traveling gratis, dibayar sama MW, dikasih uang saku, ayo angkat tangan buat semua. Laporan, semua pasti tunjuk tangan. Teman-teman boleh dong angkat tangan. Ya, jadi makanya banyak dari kita yang enggak jalan-jalan capek ya, karena capek buat laporan setelah itu gitu. Kalau dulu jalan-jalan dari kantor ya, atau capek karena habis itu bayar tagihan kartu kredit gitu. Nah, kalau di sini banyak banget perjalanannya itu luar biasa. Bahkan kalau di peringkat diamond kita dijemput tuh naik mobil ini nih, mobil yang panjang, limousine gitu ya. Bahkan kita punya kesempatan disewakan mobil Ferrari, nyetir sendiri loh ya. Sekarang dengan jalan tol di Jakarta udah kecepatannya udah maksimal 100 km ya per jam. Waduh, buat apa ya beli Ferrari, naik Ferrari di Jakarta gitu. Kalau di luar negeri, di Italia enak banget. Kita bisa honeymoon setahun bisa 3 kali kalau perlu ya, dengan pasangan Anda pergi ke tempat-tempat yang indah, bawa anak Anda gitu ya untuk ke Disneyland gitu. Sofia itu bisa ke Disneyland udah di banyak negara gitu. Luar biasa banget, beruntungnya kita mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari MW, 5-star dinner, bisa bermain ski di tempat-tempat yang luar biasa banget gitu. Ini impian Robert nih. Iya, kita ini kalau Anda lihat ini adalah Zermatt ya, itu gunung apa, Toblerone, kalau Anda iklan Toblerone seperti itu ya. Nah, keren banget lah gitu ya. Nah, teman-teman tiap tahun memang memberikan perjalanan gitu. Nanti akan jalan-jalannya ke Sydney kalau Anda memenuhinya. Gitu teman-teman. Jadi 65.000 mah, aduh nggak ada apa-apanya deh gitu ya. Kalau Anda belajar dari orang yang sudah begitu sukses ya di sini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Oke, itu aja dari saya. Wow, keren. Thank you banget nih sharingnya, semuanya saling mengisi deh. Dan ternyata ya teman-teman terbuktikan, jadi benar-benar bisnis MW bisa membantu kita untuk financial freedom gitu. Ya, nggak usah jauh-jauh dulu deh, contohnya aja Kak Amli gitu. Amli yang wow, dengan gara-gara ada rekening koran dari MW yang berturut-turut 3 bulan ya, pemasukan langsung dia desain oleh bank untuk beli ruko. Keren nggak sih anak muda gitu udah punya ruko, udah punya klinik sendiri ya. Ini nanti ya keren ya Bang Ade. Tapi by the way ini Kak Amli juga sama-sama nih untuk bangun bisnis ini, dan yang pasti semua dari kita menginginkan suatu hari kita mempunyai yang namanya passive income. Enak banget kalau udah passive income, itu yang tadi kata-kata freedom. Jadi semua itu adalah pilihan. Mau pilihan kayak saya nih sekarang jadinya ya karena pandemi jadi pindah di Bali. Kalau katanya itu bukan passive income, itu pasif income. pasif gitu. Ya gitu semua kira-kira teman-teman, semoga kita membuka wacana ya untuk teman-teman agar segera please tanya caranya gimana gua mau book tokennya. Karena apa? Karena token ini juga terbatas loh ya. Ini tokennya terbatas, yaitu benar-benar seluruh, bahkan bukan seluruh Indonesia, seluruh dunia, global itu, global bisnis, global community, bareng-bareng nih lagi mau pasang token ini. Jadi pastikan teman-teman make sure untuk book tokennya N21 Connect ya. Nah, kalau kita sekedar informasi teman-teman, karena kita grupnya Robert Angkasa Sonia Gustina ini by All OS, mulainya besok hari Sabtu jam 3 sore, itu harus Anda mendownload namanya aplikasi N21 Mobile. Dan bisa
bisa dipakai 3 device dan juga bisa bisa on air ya sampai 3 hari pokoknya, dari Sabtu, Minggu, Senin gitu. Jadi benar-benar lumayan banget, bisa ajak teman-teman tetangga, teman-teman satu kampung gitu ke rumah untuk nobar. Oke, sekian kita Fraye Zoom Podcast malam ini, dan aku mau sambut Kakak Jeffrey di highlight dulu Kak Jeffrey nih, behind the scene kita nih dari tadi nih. Hola Kak Jeffrey. Teman-teman, thank you banget yang sudah hadir malam ini. Thank you Kak Jeffrey yang sudah bantu sebagai tim dapur kita. Ya, sama-sama Kak Sonya. Thank Oke. you Kak Sonya, Kak Robert. Thank you semua. Bye-bye. Thank you. See you besok hari Sabtu. Sampai Breaking the besok. barrier. Sonya, semuanya. Yes, Pak. Thank you Kak Sonya. Foto dulu ya. Aku foto. Semi, Amri, Thank you. Oke, thank you. Thank you semuanya, sukses ya. Sampai ketemu di Zoom podcast berikutnya. Oke. Thank you. Thank you semua. See you di N21 Connect. Bye. Oke, aku live.